Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fajarianisa Fitri dengan stambuk A1J118-27 dari kelompok 4. Video ini merupakan tugas laporan dari mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia yang diampu oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi SPD MSI dan dibimbing oleh asisten Kak Firan Sahid dengan judul Praktikum Sistem Endokrin. Berikut kita mulai. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan kelenjar-kelenjar yang terdapat di dalam tubuh manusia beserta hormon yang dihasilkan. Langsung saja, kelenjar yang pertama adalah kelenjar pineal. Kelenjar pineal memiliki struktur yang berbentuk biji pinus kecil yang ditemukan di antara kedua belahan otak yang melekat pada bagian atas talamus di dekat bagian atas ventrikel ketiga. Kelenjar ini menghasilkan hormon melatonin yang menghambat sekresi hormon gonadotropin LH dan LSH dari kelenjar hipofisis anterior, sehingga menghambat fungsi sistem reproduksi. Cahaya terang dapat menghambat sekresi melatonin. Impuls saraf yang berasal dari retina mata mengirimkan informasi cahaya untuk kelenjar pineal. Melatonin juga memainkan peran dalam masa pubertas dan pada siklus reproduksi wanita. Kelenjar yang kedua adalah kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis memiliki struktur seperti kacang yang terhubung ke hipotalamus oleh tangkai kecil dari jaringan yang disebut infundibulum. Kelenjar hipofisis terbagi ke dalam dua bagian yang berbeda secara struktur dan fungsi, yaitu lobus anterior yang berasal dari jaringan epitel kelenjar dan lobus posterior yang berasal dari jaringan saraf, di mana setiap lobus mensekresikan hormon. Kelenjar ini menghasilkan beberapa hormon seperti hormon antidiuretik yang berfungsi meningkatkan penyerapan kembali air, oksitosin yang berfungsi meningkatkan kontraksi usus, meningkatkan pengeluaran ASI dari kelenjar payudara. Fungsinya pada laki-laki tidak jelas. Kelenjar yang ketiga yaitu kelenjar tiroid dan paratiroid. Kelenjar tiroid berbentuk kupu-kupu yang terletak di leher anterior, sedangkan kelenjar paratiroid adalah kelenjar endokrin terbesar di dalam tubuh. Kelenjar tiroid melepaskan dua bentuk hormon tiroid, yaitu tiroksin dan triodotironin. Hormon tiroid mempengaruhi hampir setiap sel dalam tubuh kecuali otak orang dewasa, organ ginjal, testis, uterus, dan kelenjar tiroid. Hormon tiroid juga memiliki peran penting dalam mempertahankan tekanan darah, di mana dia menstimulasi peningkatan jumlah reseptor di dinding pembuluh darah. Kontrol melepaskan hormon tiroid dimediasi oleh sistem umpan balik negatif yang melibatkan hipotalamus melalui kelenjar hipofisis. Kadar plasma hormon tiroid dimonitor di hipotalamus oleh sel di lobus anterior kelenjar hipofisis. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar kecil yang terletak pada permukaan superior kelenjar tiroid. Umumnya terdapat 4 kelenjar paratiroid, 4 kelenjar tiroid, 2 kelenjar pada setiap lobus. Hormon paratiroid atau paratiroid hormon adalah suatu hormon polipeptida yang penting dalam mengontrol dan mengatur kadar kalsium dalam darah. Ketika produksi hormon paratiroid tidak adekuat akan membangkitkan penurunan kadar kalsium darah yang dramatis sehingga terjadi hipokalsemia. Kelenjar yang keempat adalah kelenjar timus. Kelenjar timus terletak di rongga dada superior terhadap jantung. Timus mensekresikan timosin yang terlibat dalam pematangan sel darah putih yang disebut limfosit. Kelenjar timus adalah terbesar pada masa bayi, tetapi setelah pubertas ukurannya mulai menurun dan jaringan timus diganti oleh jaringan ikat adiposa dan areolar. Pada orang dewasa yang lebih tua, timus menjadi atrofi atau telah berhenti berkembang secara signifikan
namun masih menghasilkan sel T baru untuk merespon imun. Kelenjar yang kelima adalah kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal merupakan sepasang kelenjar yang juga dikenal sebagai kelenjar supranal karena terletak di atas ginjal. Kelenjar ini menghasilkan hormon androkortikotropik hormon yang diperlukan untuk mempertahankan aktivitas sekretori dari korteks adrenal yang mana dapat mengalami atrofi secara cepat tanpa hormon ini. Kortikotropin releasing hormone dilepaskan dari hipotalamus merangsang hipofisis anterior untuk mensekresikan ACTH. Kelenjar yang keenam adalah pankreas. Pankreas adalah kelenjar berukuran besar di balik kurvatur besar lambung, sel-sel endokrin atau pulau-pulau Langerhans. Kelenjar ini menghasilkan hormon yang mensekresi hormon insulin dan glukogen. Pankreas melepaskan insulin lebih lambat dengan pertambahan usia dan berkurangnya sensitivitas reseptor untuk glukosa. Akibatnya kadar glukosa darah pada orang tua meningkat lebih cepat dan kembali normal lebih lambat daripada individu yang lebih muda. Kelenjar yang ketujuh adalah kelenjar ovarium. Ovarium atau gonad adalah organ yang menghasilkan gamet, sperma pada pria dan oosit pada wanita. Ovarium mensekresikan beberapa hormon steroid meliputi 2 estrogen, yaitu estradiol dan estron, dan progesteron. Hormon seks wanita bersama dengan FSH dan LH dari hipofisis anterior mengatur siklus menstruasi, mempertahankan kehamilan dan mempersiapkan kelenjar mama untuk laktasi. Hormon ini juga menyebabkan pembesaran payudara dan pelebaran pinggul pada masa pubertas dan membantu menjaga karakteristik seks sekunder wanita. Kelenjar yang kedelapan yaitu testis atau gonad pada laki-laki. Testis adalah kelenjar oval yang terdapat di dalam skrotum. Hormon utama yang dihasilkan dan disekresi oleh testis adalah hormon testosteron, yaitu androgen atau hormon seks pria. Testosteron merangsang testis sebelum kelahiran, mengatur produksi sperma, dan merangsang perkembangan dan pemeliharaan karakteristik seks sekunder pria, seperti pertumbuhan janggut dan pendalaman suara. Selain itu, testis juga memproduksi inhibin yang menghambat sekresi FSH. Itulah tadi materi mengenai sistem endokrin yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.